Mas Purwaji, untuk bahan perbandingan saja sebelum kita ke nilai-nilai kebangsaan apa yang mesti ditanamkan dan tugas siapa yang sebenarnya untuk menangkal radikalisme ini, perbandingan aja, radikalisme zaman dulu kayak apa sih dan radikalisme zaman sekarang itu seperti apa? Ya, kalau saya menyederhanakan begini, dulu para ulama-ulama kita, ya, pendiri bangsa ini, founding father kita, para ulama-ulama pendiri bangsa ini, dulu menggunakan pengajian, menggunakan majelis-majelis, seruan-seruan agama itu untuk melawan penjajah dan mendirikan negara. Jadi dulu mereka mencari rumusan agama, mencari titik temu antara nilai-nilai keislaman untuk membangun sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu titik temunya apa? Misalnya Pancasila, ya kan? Itu radikal ya? Zaman dulu ngeri, Pak. Sampai ditangkap Hadratus Hashim Asy'ari, pendiri NU itu ditangkap Jepang karena dia tidak mau hormat kepada benderanya Jepang. Karena bendera Jepang itu sebagai simbol dewa matahari. Nggak mau hormat, ditangkap, dipenjara, dipukul tangannya sampai tangannya lumpuh. Dipukul selama di penjara, itu disiksa. Itu radikal tanda petik ketika kita ingin mendirikan negara ini. Tapi kan kalau kita bandingkan hari ini, anak-anak muda yang saya katakan salah pengajian itu, mohon maaf, yang dulu misalnya bergabung ke HTI lah misalnya, mereka gunakan pengajian secara eksklusif, tertutup, ya kan, ya, untuk membangun kebencian kepada konsep kita bernegara, yang dulu sudah dirumuskan dengan matang sekali oleh para ulama kita. Sekarang mereka datang, dulu nggak pernah ikut perang nih. Anak-anak HTI ini kan dulu nggak ikut angkat senjata melawan penjajah. Tiba-tiba mereka datang karena kelompok karena didirikan di di Timur Tengah, lalu datang ke Indonesia, sekarang membawa pemahaman bahwa katanya NKRI ini tauhid, Pancasila ini tauhid, negara kita ini nggak sesuai syariat Islam. Padahal mereka dulu nggak pernah berjuang, tidak pernah merasakan bagaimana ulama-ulama dulu, ya, dengan pengajian-pengajian yang dengan di masjid-masjid, di surau-surau, di pondok-pondok pesantren, membangun semangat nasionalisme, lalu muncul Hubul Watan Minal Iman, ya kan, resolusi jihad Nahdlatul Ulama, bahwa perang melawan sekutu, ya, dalam radius 10 km kota Surabaya itu hukumnya wajib fardu ain, sama seperti hukumnya orang sholat fatwa gitu ya, wajib untuk mengusir penjajah. Ya, kok sekarang mengusir penjajah sama-sama membangun NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan NKRI dari rongrongan penjajah. Loh, kok sekarang orang baru datang NKRI ini tauhid, nggak sesuai syariat Islam. Emang mereka lebih pintar daripada Hadratus Hashim Asy'ari, lebih pintar dari Ahmad Dahlan, lebih pintar dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung Sumatera Barat misalnya. Kan banyak nih ulama-ulama yang jadi pahlawan nasional kan. Mas, sekarang ini kan beberapa kejadian ada bom bunuh diri, serangkaian tindakan-tindakan radikal mengarah kepada aksi teroris gitu ya. Ini seperti apa? Nah, itu hasil dari memahami agama yang secara salah tadi. Itu doktrin terorisme itu kan secara ciri-ciri dia menggunakan atribut agama begitu. Iya kan, memang ini kita bisa secara terang benderang kita lihat. ISIS di Suriah itu bawa bendera tulisannya la ilaha illallah. Iya kan? Taliban di Afghanistan simbolnya Islam semua. Nah, sehingga apa yang kita di Indonesia tawarkan ini dengan misalnya gagasan Islam Nusantara nih, Islam Nusantara itu sebenarnya sebuah konsep yang ingin ditawarkan kepada dunia, karena dunia ini sudah melihat Islam kok di Suriah, Allahu Akbar, bom, Allahu Akbar, nembakin ulama-ulama kita juga dibunuh kan, makam-makam wali dibom misalnya gitu. Terus kemudian saling penggal, mohon maaf itu ya, ini bahasanya agak vulgar, tapi itu realitas bahwa wajah Islam di Timur Tengah itu ditampilkan oleh oknum-oknum yang Prof sampaikan tadi itu dengan bengis, ya gitu. Sehingga kita ingin tampilkan Islam Nusantara itu Islamnya moderat, dengan non-Muslim, masjid dan gereja bisa berdampingan, nggak ada bom-boman, ya kan? Apa kemudian peran dari GP Ansor, terutama GP Ansor ya, untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mengimplementasikan nilai kebangsaan agar menangkal radikalisme terutama pada generasi muda? Seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Ya, memang Ansor hari ini fokus melakukan rekrutmen dan kaderisasi bagi anak-anak muda. Ya, rekrutmen itu dimulai dengan penanaman nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, yang tawasud. Karena sejatinya Islam itu kan agama yang damai,
itu perlu kita tanamkan lagi kepada anak-anak muda. Jadi pemahaman-pemahaman yang salah ya, karena memang radikal teroris itu kan lahir dari salah pengajian aja sebenarnya. Ada Islam itu agama yang damai, yang tawasud, yang moderat, tapi oleh kelompok yang paham-paham keagamaannya itu suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, bukan saja orang non-muslim, bahkan orang Islam sendiri kadang juga dikafir-kafirkan kalau nggak sependapat dengan cara mereka ngaji gitu misalnya. Nah itu kita tanamkan dulu kepada anak-anak muda. Nah yang kedua adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan ini. Nah ini penting karena memang kalau kita kaji sejarah berdirinya bangsa ini, pendiri NKRI ini adalah para ulama dulu. Ulama-ulama yang secara keilmuan nggak perlu diragukan lah. Misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, Menteri Agama RI pertama. Itu adalah ulama-ulama yang secara kiprahnya di dalam mendirikan republik ini nggak perlu kita ragukan. Mereka sudah pada satu kesimpulan bahwa Indonesia ini bukan negara agama Islam, tetapi adalah negara Darussalam. Ya, bahwa konsep kita bernegara ini adalah sebagai negara bangsa, ya, yang berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal negara kita gitu. Nah ini perlu kita ingatkan kembali sejarah itu sehingga siapapun orang hari ini, anak-anak muda ya, hari ini mesti memahami sejarahnya, jati dirinya, sehingga mereka pada satu prinsip bahwa konsep NKRI itu sudah final. Karena itu dirumuskan oleh para ulama dulu dan para pemimpin-pemimpin agama yang berbeda-beda. Psikologi, Uinsus Karyo, Terima Mas Purwoji, Ketua PBGP Ansor-Riyah, dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita dalam dialog Riau Cemerlang. Saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.